Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu. Program persiapan guru sekolah minggu ini terselenggara kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17, Yunus 1 ayat 1 sampai 17 diberi judul Belajar dari Kisah Yunus dibuang ke laut, Tuhan mendidik. Yang akan menyampaikan bahan Alkitab adalah Pendeta Hendra. Namun sebelum kita mulai bersama-sama untuk persiapan, kita berdoa ya kakak-kakak, mari berdoa. Bapa di surga, kami hendak melakukan persiapan bersama. Bapa kiranya bimbing dan sertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita langsung saja mendengarkan bagaimana pembahasan Alkitab, penjelasan Alkitabnya dari Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Hendra. Salam kakak semua, terima kasih kakak Pendeta Santi. Kita akan bersama-sama membahas bagian firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan 17. Saya akan membacakan buat kita semua dari Alkitab terjemahan baru edisi yang pertama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk memperingannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoba mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Maka pekerjaanmu dan dari mana, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah kau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, "Akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora?" Sahutnya kepada mereka, "Angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam lautan. Maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu." Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau mentanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Engkau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan menyampaikan kepada adik-adik kisah tentang Yunus ini sambil kita memperkenalkan Tuhan yang mendidik. Dan kita
menemukan ada banyak hal yang menarik dalam bacaan firman Tuhan ini. Yang pertama-tama kita perlu menyadari bahwa kitab Yunus ini adalah bagian dari kitab-kitab nabi kecil ya. Jadi kakak-kakak bisa melihat ada kisah-kisah nabi besar yang panjang-panjang ya. Tapi juga ada kisah-kisah nabi kecil, dan kisah Yunus secara khusus berbentuk cerita. Jadi dari awal pemanggilannya dia mengingkari, terus kemudian dikembali dan seterusnya ya. Tentang kehidupan Yunus sendiri ya. Ini bukanlah sebuah kumpulan nubuat-nubuatan seperti kisah-kisah nabi-nabi yang lain ya. Jadi Yunus dipercaya hidup pada zaman Raja Yerobeam II, dan kalau kita melihat di dua Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat 25 misalnya, lalu dia itu ada dalam situasi sebenarnya Israel sedang secara ekonomi makmur ya, tetapi secara moral dan rohani menurun. Lalu Tuhan memerintahkan kepada Yunus untuk pergi ke Niniwe, dan ini adalah kota dari bangsa besar yaitu Asyur. Ya. Ini Asyur sebenarnya musuh dari Israel, dan Asyur itu terkenal dengan kejam dan sering menindas Israel. Ya. Jadi secara politis perintah Tuhan ini sebenarnya mengejutkan ya, mengejutkan kenapa Allah mengutus salah satu nabi Israel ke bangsa musuh, bahkan untuk memperingatkan mereka, dan ini menjadi sesuatu yang menggambarkan pesan kuat dari kitab Yunus ini. Jadi kitab Yunus ini ya sebenarnya mau memberikan pesan kuat ya, bahwa kasih dan belas kasihan Allah itu juga berlaku bagi bangsa lain. Kasih dan belas kasihan Allah itu tidak terbatas pada satu bangsa saja, tetapi seluruh umat manusia. Bahkan sekalipun dia adalah bangsa musuh. Nah, ini mengejutkan sekali. Kenapa lalu kisah ini diangkat ya, Dan kisahnya terlihat sekali bahwa Yunus enggan untuk memberikan apa yang Tuhan mau nyatakan kepada bangsa Asyur ini ya. Dia pergi, berulang-ulang disebutkan dalam teks kita, pergi menjauh dari hadapan Tuhan. Jadi berulang-ulang itu menggambarkan manusia berpikir kalau Tuhan tuh terbatas ya. Terbatas cakupannya. Jadi kalau kamu lewat dari bangsa tertentu, Tuhan nggak bisa lihat. Maka berulang-ulang teks ini mengatakan, pergi jauh dari hadapan Tuhan. Ternyata sekalipun sudah pergi jauh dari hadapan Tuhan, tapi Tuhan berkuasa. Berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas lautan yang membuat akhirnya kapal yang ditumpangi Yunus ini terombang-ambing di gelombang itu. Mari kita lihat ayat pertama, saudara. Jadi kalau kita melihat ayat yang pertama, kakak-kakak, kita bertemu dengan satu kata penting ya. Frasanya begini, berfirmanlah Tuhan kepada Yunus. Jadi bagian ini menunjukkan bahwa Yunuslah yang dipanggil Tuhan. Tuhanlah yang berinisiatif sebenarnya untuk memulai proses pemanggilan itu. Jadi bukan karena ada permohonan dari orang Asyur ya begitu, tapi Tuhan sendiri tahu, mencintai bangsa-bangsa dan tahu semuanya. Lalu disebutkan Yunus perintahnya itu adalah bangunlah, pergilah ke Niniwe. Jadi ini tindakan untuk menunjukkan segera. Kamu bangun, jangan santai-santai aja. Kamu ini di tengah bangsa yang sedang makmur nih ya. Bangun, kamu kan nabi. Ayo kerja, kira-kira begitu. Jadi ada seruan untuk bekerja. Dan area pelayanannya adalah Niniwe, jadi melintasi bangsa Israel. Jadi di ayat kedua kita menemukan bahwa ada perintah yang kuat dari Tuhan tentang area pelayanan itu luas banget ya. Lalu disebutkan Yunus lalu menjauh dari hadapan Tuhan di ayat 3 ya. Jadi Yunus ternyata berusaha untuk menolak panggilan Tuhan itu dengan ya dengan lari dari hadapan Tuhan. Ini sebenarnya adalah simbolisasi manusia yang berdosa. Manusia berdosa lari dari hadapan Tuhan. Ya kita jadi ingat ya di kisah tentang kejatuhan manusia dalam dosa. Mereka bersembunyi dari hadapan Tuhan. Ya, ini menyimbolkan sekali gambaran itu. Sejak penciptaan ada sikap-sikap manusia yang menghindari hadapan Tuhan itu. Nah, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan lalu menurunkan angin ribut ke dalam lautan di ayat 4 ya. Kita lihat di ayat 4. Lalu seluruh awak kapal itu menjadi takut karena dahsyat banget. Dan ini adalah cara Tuhan untuk memakai alam, untuk menegur Yunus sebenarnya, untuk memanggil kembali Yunus. Tuhan bisa memakai alam. Ingat kata-kata jauh dari hadapan Tuhan, ternyata Tuhan tuh melampaui batas. Dan ternyata dia bisa memakai segala sesuatu. Dan disebutkan para pelaut lalu menjadi takut sekali, mereka
masing-masing berseru kepada Allahnya. Jadi ternyata konsep untuk manusia pada saat itu untuk berpaut pada sesuatu yang jauh lebih besar dari padanya itu ada dimiliki oleh banyak bangsa pada saat itu. Tapi ternyata hanya satu Allah yang bisa diandalkan. Dalam teks kita disebutkan ya. Jadi ketika disebutkan banyak orang berseru-seru kepada Allahnya, Yunus malah tidur. Yunus emang kurang ajar ya, dia nggak peduli lah gitu. Dia aduh nyaman. Dan saya pikir ya kenyamanan Yunus bisa tidur itu di tengah gelombang ya karena Tuhan juga ya. Tuhan yang membuat dia bisa nyaman, dapat pelindungan. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan juga mau tunjukkan dalam peristiwa itu. Dikala bangsa-bangsa takut akan binasa, cuma umat Tuhan yang tenang, umat Tuhan yang tahu. Dan akhirnya itu membawa kesadaran ya, kesadaran akan apa yang harusnya Yunus lakukan. Dan disebutkan lalu ketika orang-orang itu menanya ya, kamu dari mana ya? Uh, dari bangsa manakah? Ayat yang ke-8 ya. Beritahu kepada kami karena siapakah kami ditimpa malapetaka ini. Jadi orang-orang ini ngelihat, ini kok orang tidur, kalau kita takutnya orang spesial pasti ini ya. Jadi apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Langsung Yunus berkesempatan untuk menyatakan ini ya. Saya belajar sedikit dari bagian ini. Kita kalau ditanyai, kamu orang mana ya? Kamu siapa sih? Bisa nggak ya kita ngomong ini ya? Saya seorang pengikut Kristus yang mengenal Tuhan sebagai juru selamat saya, dan saya bernama Hendra. Wah, jadi itu pintu masuk untuk memperkenalkan Yesus dulu. Jauh lebih utama daripada siapa kita ya. Yunus mengatakan itu, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Dia nggak ngomong ya, nama saya Yunus. Ya enggak, tapi dia menjelaskan siapa dirinya. Karena itu penting buat dia ya. Nah, ini menggambarkan penulis mau menegaskan Allah orang-orang Israel itu perlu diperkenalkan. Nah, saudara juga penting dia. Kalau ditanya nanti, ya silakan perkenalan ya. Saya seorang yang takut akan Tuhan karena saya percaya Yesus sebagai juru selamat saya. Nama saya Hendra. Wah, itu keren ya. Nah, lalu akhirnya orang-orang ini menjadi takut. Oh, dia orang Ibrani. Ternyata dia takut akan Tuhan. Tuhannya adalah Tuhan yang mempunyai langit dan segala daratan. Maka orang-orang ini pada ayat yang 10 ini menggambarkan ketakutan mereka. Apa yang telah kau perbuat ya. Lalu ayat 11, akan kami apakan engkau supaya redalah lautan ini. Jadi mereka ya mulai kenal Allahnya Yunus ini bukan sembarangan begitu ya. Dan lalu disebutkan bahwa Yunus mengatakan, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam lautan, ayat 12 nih ya. Maka laut akan reda. Lihat respon orang-orang ini ya, ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal ini kembali ke darat. Kembali ke darat. Kembali ini ya, kata kembali menunjukkan bahwa wah ini orang ini benar-benar dahsyat ini. Ayo balik aja dah gitu. Dia nggak berani melakukan apa-apa dengan upaya untuk menyelamatkan Yunus. Kenapa? Karena mereka takut. Ayat 16 disebutkan, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah ini. Jadi mereka takut sama Allahnya Yunus nih ya. Tapi akhirnya Yunus melakukan sesuatu. Buang aja. Dan akhirnya mereka membuang Yunus. Saudara, laut yang bergelora, kemudian ketika mereka sudah mengeluarkan barang-barang dari kapal mereka nggak bisa selamat. Lalu mereka membuang undi, itu adalah juga kuasa Tuhan yang menunjukkan kuasanya untuk melampaui batas. Dengan alam, bahkan dengan undian, ya, dia bisa menunjukkan siapa yang salah. Dan akhirnya Yunus dibuang, lalu akhirnya ada ikan yang menelan Yunus. Kakak-kakak, dalam bagian ayat 17, kita bisa melihat ikan pun dipakai Tuhan. Dan ini adalah cara Tuhan melindungi, menunjukkan kasih-Nya kepada Yunus. Yunus kalau dibuang, wah di lautan lepas, ya di tengah badai begitu luar biasa, bisa mati. Tapi Tuhan menghadirkan ikan. Dan bahkan ikannya menelannya. Tapi Yunus nggak mati. Jadi artinya hal-hal yang nggak terbayangkan pun
Tuhan bisa pakai. Dan ini adalah cara di mana Tuhan memulai mendidik Yunus bahwa kamu nggak bisa lari dari harapanku. Kamu nggak bisa untuk mengendalikan aku. Aku bisa memakai apa saja, lautan, undian, bahkan ikan untuk membuatmu dengar aku. Jadi ada banyak kisah dalam banyak cara Tuhan dalam kisah ini untuk menunjukkan kuasa Tuhan yang mendidik. Kakak-kakak kita tahu bahwa anak-anak juga seringkali mengalami apa yang melakukan apa yang dilakukan Yunus ya. Kita kan pesan utamanya itu adalah Allah mendidik. Karena Allah berdaulat penuh memanggil, menegur, dan menyelamatkan manusia yang melarikan diri dari kehendaknya sekalipun. Dan Tuhan mau mendidik setiap orang dengan caranya, orang-orang yang tidak menuruti perintahnya. Jadi ada karya Tuhan melalui manusia, bahwa Tuhan pun tetap mendidik mereka-mereka yang nggak memenuhi panggilannya. Jadi Allah itu memanggil saat setiap anak-anak itu tidak taat. Anak-anak dipanggil untuk taat ya. Seperti Yunus yang tidak mau mendengar Tuhan, Tuhan panggil lagi ya. Kita juga bisa menegaskan pesan bahwa Allah itu hadir bahkan di saat anak-anak takut ya. Tuhan hadir sebenarnya di tengah gelombang dahsyat, Tuhan hadir. Allah mengasihi semua orang ya. Allah mengasihi orang-orang Niniwe ya. Allah juga bisa memakai semua hal untuk kebaikan. Itu kita bisa menjadikan pesan-pesan. Tapi kali ini kita mau ambil pesan bahwa Allah mendidik Yunus untuk melakukan sesuatu. Nah, kakak silahkan untuk menyampaikan kisah ini dan tekankan pada bagian Allah mendidik dan ambil contoh-contoh di mana ada adik pernah juga melakukan sikap seperti Yunus, tapi Tuhan tetap memakai papa mama untuk mengingatkan, guru mengingatkan, dan banyak hal. Semoga kakak-kakak bisa menyampaikan ini dan terlebih kakak-kakak sendiri juga bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan pembahasan Alkitab Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Dan saatnya kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Elisa Bernika. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak yang terkasih, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Yunus 1 ayat 1 sampai 17, belajar dari kisah Yunus dibuang ke laut, Tuhan mendidik. Baru saja Kak Pendeta Hendra menyampaikan bahan Alkitabnya. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk di kelas Batita Balita, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Elisa Bernika. Mari Kak Elisa Bernika. Shalom, salam jumpa kakak-kakak. Bersama dengan saya Elisa Benike dalam persiapan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Nah kakak-kakak, ada dua tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak mengetahui kisah Yunus dibuang ke laut. Yang kedua, anak dapat menceritakan bahwa Tuhan mendidik Yunus. Kakak-kakak, dari dua tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembelajaran kita ini, maka tantangan dalam mengajar kali ini terletak pada bagaimana kita harus menghubungkan cerita Yunus yang dibuang ke perut ikan itu dengan konsep bahwa peristiwa tersebut adalah bagian dari Tuhan mendidik Yunus. Nah, butuh dibuat jembatan yang baik supaya anak-anak bisa mengerti bahwa Tuhan mendidik dengan banyak hal, termasuk lewat kesalahan yang dilakukan oleh Yunus, bagaimana Tuhan kemudian memanggil Yunus kembali lewat peristiwa di dalam perut ikan. Itu juga adalah bagian dari didikan Tuhan. Karena itu saya mengusulkan untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan metode dialog interaktif, di mana kita lebih banyak mengajak anak-anak bercerita, melakukan aktivitas, melakukan dialog-dialog bersama dengan kita. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang perlu kakak-kakak siapkan. Yang pertama, kita perlu memulai dengan menyiapkan lagu Yunus di perut ikan.
Ya, Kakak harus menguasai lagu ini karena lagu ini akan kita pakai sebagai pembukaan di dalam cerita kita. Lalu kakak-kakak juga bisa menyiapkan properti sederhana seperti melipat kertas berbentuk kapal yang juga akan kita pakai ketika kita mengajar nanti. Lalu juga bisa bentuk yang lain seperti misalnya bentuk pesawat. Nah, kakak-kakak bisa pakai media yang lain. Misal kakak-kakak punya alat bermain gitu ya, seperti kapal-kapalan, mobil-mobilan, pesawat-pesawatan, itu juga bisa dipakai. Nanti akan kita pakai ketika kita menceritakan. Nah, untuk aktivitasnya, kita akan membuat semacam diorama ikan besar di mana di dalamnya terdapat Yunus. Nah, saya akan tunjukkan apa yang harus dipersiapkan. Nah, yang pertama kakak-kakak kita harus mempersiapkan masing-masing anak 3 lembar piring kertas ya, piring kertas yang biasa untuk snacking itu. Nah, nanti di lembar pertama dan kedua kita akan coloring menjadi master ikannya, diberi mata, gitu. Lalu lembar yang ketiga kita akan potong. Ada 3 bagian yang akan kita potong. Yang pertama sirip, 2 bagian sirip, lalu ekor, 1 bagian ekor. Nah, nanti 2 lembar tadi seperti saya katakan akan diwarnain seperti ini. Sisi atasnya warnanya bisa biru, lalu sisi dalamnya bisa coklat. Demikian juga warna siripnya senada. Lalu tugasnya anak-anak, oh ya ada Yunusnya jangan lupa ya. Nah, kalau Yunusnya supaya tidak terlalu susah, kakak-kakak bisa sudah siapkan yang terprint sudah jadi sudah dipotong. Nah, lalu tugasnya apa? Nanti anak-anak akan menyatukan seperti gambar ini. Jadi di piring yang di bawah ditempel atau di staples sirip dan ekornya. Lalu kita letakkan Yunus di bagian depan dan piring yang kedua di bagian atasnya. Nah, ini yang akan menjadi aktivitas penutup nanti dan saya rasa ini perlu untuk dipersiapkan, begitu ya, Kakak ya. Nah, lalu bagaimana cara kita mengajar? Dia mengusulkan supaya kita bisa mengawalinya dengan mengajak anak-anak bernyanyi Yunus di perut ikan. Nah, ini kan ceria, sukacita, jadi cocok dengan karakteristik untuk anak batita dan balita. Nah, setelah memulai dengan lagu itu, kita bisa tanya, kenapa ya adik-adik kok Yunus bisa ada nih di dalam perut ikan? Apa sih peristiwa yang terjadi? Nah, kalau ada anak yang bisa menceritakan, kita bisa tampung itu. Kalau tidak, dari situ nanti kita akan masuk ke dalam cerita kita. Nah, setelah itu kita akan menggunakan tools-tools tadi, misalnya kapal, kita bisa tanya anak-anak, siapa yang pernah naik di dalam kapal yang besar? Siapa yang pernah naik pesawat? Lalu apa yang dirasakan dan lain sebagainya. Lalu ceritakan kondisi badai yang dialami Yunus di dalam kapal itu karena Yunusnya yang lari dari panggilan Tuhan. Badai itu sebetulnya adalah bagian dari Tuhan yang mendidik Yunus untuk sadar akan kesalahannya dan kembali menjawab dan mengerjakan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi bagian akhir terapkan ini di dalam aplikasi kehidupan anak-anak. Ketaatan-ketaatan, didikan-didikan yang Tuhan berikan di dalam hidup anak-anak. Barangkali kita punya perasaan yang tidak suka, kita tidak senang melakukan itu, tapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mengerjakannya. Seperti misalnya ketika Tuhan memanggil kita untuk mengampuni teman-teman di sekitar kita. Kita tidak suka, kita sebel, tapi kita tetap harus mengerjakannya. Atau ketika kita nggak suka sama mata pelajaran tertentu, tapi Tuhan tetap mendidik kita. Pelajaran itu tetap kita harus pelajari karena itu berguna untuk masa depan kita. Nah, setelah itu akhiri dengan mengajak anak-anak membuat aktivitas diorama Yunus di dalam perut ikan dengan harapan anak-anak bisa mengingat dan kemudian memakai media aktivitas itu untuk menceritakan kembali cerita yang sudah mereka dengar. Nah, saya akan memberikan simulasi sederhana bagaimana kita bisa memimpin di kelas batita dan balita nanti. Adik-adik, yuk sama-sama kita nyanyi sama-sama bersama-sama sama kakak ya. Adik-adik tahu nggak lagu Yunus di perut ikan? Lagunya gampang. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus di perut ikan, pam pam pam. Karena Tuhan mengasihinya, Yunus diselamatkan, pam pam pam. Cuap cuap, pam pam pam. Cuap cuap. Ah, bisa ya? Kita nyanyi sama-sama. Misalkan kakak ulangin lagu ini beberapa kali. Wah, tadi lagunya bilang apa? Yunus di dalam perut ikan. Apa yang terjadi ya adik-adik? Kok sampai Yunus bisa ada di dalam perut ikan yang sangat besar? Apa yang
Jadi ada yang tahu ceritanya gimana sih? Kok Yunus bisa ada di dalam perut ikan? Oh iya, ternyata cerita ini bermula ketika Tuhan memanggil Yunus. Waktu itu Tuhan bilang, Yunus, Yunus, apa Tuhan? Yunus, aku mau kamu pergi ke Niniwe. Kamu harus memberitakan kepada Niniwe supaya orang-orang Niniwe yang berbuat dosa itu bertobat. Pergi ke Niniwe karena aku akan mendatangkan hukuman kepada Niniwe. Adik-adik tahu nggak? Yunus di mulutnya dia bilang, oke, nanti aku pergi Tuhan. Tapi di dalam hatinya Yunus bilang, ngapain sih Tuhan nyuruh aku pergi ke Niniwe? Niniwe ini kan bangsa yang jahat. Niniwe bangsa yang nggak taat sama Tuhan. Lebih baik aku menolong bangsa Israel. Nggak usah ke Niniwe, ngapain? Nanti juga kalau aku pergi ke Niniwe nih, Tuhan pasti menyelamatkan Niniwe kalau mereka bertobat. Hah, nggak usah, nggak mau. Jadi mulutnya Yunus bilang apa? Iya, mau pergi ke Niniwe. Tapi hatinya dia nggak mau. Maka waktu itu Yunus melihat ada sebuah kapal yang besar dan kapal itu mau pergi ke Tarsis, bukan ke Niniwe. Yunus naik nggak? Iya, Yunus malah naik ke dalam kapal. Nah, hari ini kakak bawa nih. Ini apa ini? Kapal. Kalau yang ini pesawat. Siapa yang pernah naik pesawat? Kalau pesawat suaranya gimana? Gitu ya? Iya. Kalau naik pesawat rasanya kayak apa? Oh, kalau ada turbulensi, goyang-goyang Kak. Duduk-duduk gitu ya. Oh iya, kalau naik pesawat enak ya, kecuali kalau tadi ada turbulensi, baru berasa goyang-goyang, goyang-goyang. Kalau naik kapal, siapa yang pernah naik kapal di sini? Siapa yang pernah naik kapal? Oh, kalau naik kapal rasanya kayak gimana? Piut, goyang ke kanan, piut, goyang ke kiri. Kalau naik kapal, lalu ombaknya besar, goyangnya makin besar, goyang lagi. Iya, nah adik-adik, waktu itu karena Yunus melawan Tuhan, Yunus gak nurut sama panggilan Tuhan, dia malah naik kapal pergi ke Tarsis. Maka di tengah laut kapal yang dinaikin Yunus terkena badai besar. Kapalnya goyang, 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 goyang. Wah, badainya makin besar, goyangnya makin cepat, kenceng. Orang-orang di dalamnya semuanya panik. Mereka berusaha mempertahankan biar kapalnya ini tidak karam, tidak kemasukan air. Akhirnya barang-barang yang ada di kapal itu dibuang. Tapi badai masih mengombang-ambingkan kapal ini gerak terus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Sampai akhirnya Yunus sadar bahwa badai itu karena dia lari dari panggilan Tuhan. Yunus sadar bahwa badai yang mengombang-ambingkan kapal ini tadi adalah cara Tuhan mendidik Yunus. Yunus tidak boleh lari dari panggilan Tuhan. Yunus harus menjawab dan taat pada panggilan Tuhan. Akhirnya adik-adik setelah mencoba berbagai macam daya upaya tapi nggak berhasil juga, masih ombang-ambing, goyang-goyang, goyang-goyang mau karam. Akhirnya orang-orang dan Yunus sepakat untuk membuang Yunus ke dalam laut. Nah, ketika Yunus dibuang ke dalam laut, Yunus loncat nih dari kapalnya. Maka di situ ada ikan besar yang disiapkan Tuhan, lalu ikan itu Yunus ditangkap. Nah, di dalam perut ikan nanti Yunus menyadari kesalahannya, menyadari didikan Tuhan, lalu bertobat. Adik-adik, dalam kehidupan ini Tuhan juga selalu mendidik kita.
dengan berbagai macam hal. Seperti Tuhan mendidik Yunus. Tuhan mendidik Yunus lewat badai, kapal yang terombang-ambing. Dalam hidup kita Tuhan bisa mendidik lewat papa mama, guru-guru, bahkan juga pengalaman-pengalaman hidup kita. Jadi, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau taat pada didikan Tuhan, mengikuti didikan Tuhan. Siap ya? Iya, pintar. Yuk, kita buat aktivitasnya. Ya, kurang lebih begitu contoh sederhana yang bisa saya berikan. Kakak tentu dapat mengembangkannya sesuai dengan konteks kelas masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa lagi dalam persiapan pembelajaran untuk kelas balita-balita berikutnya. Terima kasih Kak Elisa Bernika yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas batita dan balita. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kartika Patricia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Saat ini kita mempersiapkan bahan ajar Yunus 1 ayat 1 sampai 17, belajar dari kisah Yunus dibuang ke laut, Tuhan mendidik. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Kartika Patricia. Mari Kak Kartika. Halo kakak-kakak semua, saya Kartika Patricia. Kita bersama-sama akan mempersiapkan diri kita untuk bercerita bagi kelas kecil dengan tema Tuhan Mendidik. Belajar dari kisah Yunus dibuang ke laut. Tujuan pembelajaran untuk tema ini adalah yang pertama, anak mengetahui bahwa Tuhan mendidik Yunus. Yang kedua, anak percaya bahwa didikan Tuhan membawa kebaikan untuk hidupnya. Nah, untuk mengawali bercerita tentang Yunus, saya mengajak kita untuk mengajak adik-adik bermain terlebih dahulu. Adapun gamesnya berjudul Tempatku di Mana. Nah, kita akan meminta adik-adik untuk berbaris ke belakang. Kemudian, kita nanti akan memberikan pernyataan-pernyataan tertentu, lalu adik-adik akan melompat ke kanan jika jawabannya iya atau ke kiri jika jawabannya tidak. Nah, pernyataan yang diberikan berkait dengan sikap yang seharusnya, seperti misalnya habis makan cuci piring. Nanti kita akan melihat adik-adik kita melompat ke kanan atau ke kiri ya. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, meletakkan barang di tempatnya. Apakah mereka akan melompat ke kanan atau ke kiri? Oleh sebab itu, pertanyaan bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk mendaftarkan terlebih dahulu pernyataan yang akan diberikan. Atau rekan-rekan juga bisa untuk mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana atau pernyataan-pernyataan sederhana seperti kejadian adalah kitab perjanjian lama. Anak-anak akan berlompat ke kanan atau ke kiri. Matius perjanjian baru. Mereka akan melompat ke kanan atau ke kiri. Jadi kakak-kakak bisa mengembangkan permainan ini ya. Nah, permainan ini setelah dilakukan, kita perlu untuk memberikan debriefnya. Dari games tadi, adik-adik sekolah minggu belajar untuk menggunakan telinga, untuk mendengarkan ajaran orang tua atau didikan dari orang tua. Yang kedua, adik-adik diajak untuk memilih melakukan apa yang sudah diajarkan Tuhan, orang tua, atau guru. Selanjutnya, kita masuk ke dalam inti cerita. Oleh sebab itu, kita perlu untuk menghubungkan games dengan cerita. Nah, kita bisa menggunakan kalimat penghubung seperti jika tadi kita sudah belajar bahwa Tuhan mendidik kita,
Hari ini kita akan mendengarkan cerita seorang anak Tuhan. Itu bisa menjadi kalimat penghubungnya ya kakak-kakak sekalian. Supaya cerita lebih seru, penyebutan nama tokoh bisa disebutkan di akhir cerita. Ini juga bisa menjadi sebuah alternatif kuis untuk adik-adik sekolah minggu kita. Kemudian kita masuk ke dalam inti cerita. Kita bisa menceritakan tentang kisah Yunus. Yunus yang memilih untuk tidak mendengarkan perintah Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Alih-alih pergi ke Niniwe, ia justru pergi ke Tarsis. Kemudian kapal yang ditumpangi Yunus ternyata terdampak badai. Oleh sebab itu, atas kesepakatan, Yunus dilemparkan ke dalam laut dan dimakan ikan besar. Dampaknya apa? Badai pun reda. Kakak-kakak bisa menceritakan ini secara lebih detail. Adapun penekanan ceritanya adalah Tuhan mendidik Yunus untuk mengasihi Niniwe. Kemudian kita juga bisa menekankan pada topik Yunus diajak untuk taat kepada didikan Tuhan. Ketika dia disuruh pergi ke Niniwe, ya pergilah ke Niniwe, bukan ke tempat yang lain. Nah, kita bisa memberikan penerapannya dengan mengajak adik-adik untuk taat dan menuruti didikan Tuhan, orang tua, atau guru. Untuk ayat hafalannya, kita akan menggunakan Amsal 19 ayat 20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kegiatan sekolah minggu ini untuk kelas kecil ada kreativitas penutup. Nah, adapun aktivitas penutupnya adalah kakak-kakak bisa menyediakan kertas polos berbentuk ikan. Kemudian pada ikan tersebut ditulis nasihat atau ajaran orang tua yang masih diingat dan terus dilakukan. Jadi kita akan meminta adik-adik sekolah minggu kita untuk menuliskan ya kakak-kakak. Mereka menulis secara mandiri nasihat apa nih yang masih diingat atau ajaran orang tua yang mana nih yang terus dilakukan sampai sekarang. The briefnya apa? Kita mengingatkan sekali lagi cerita tentang Yunus dan anak sekolah minggu taat pada didikan orang tua. Nah, kakak-kakak sekolah minggu yang terkasih, ini yang bisa saya sampaikan untuk persiapan mengajar kelas kecil. Kiranya Tuhan memberkati persiapan kita dan pelayanan kita. Terima kasih Kak Kartika Patricia yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Meidi Harimisa. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak terkasih, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama YKB Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Yunus 1 ayat 1-17 diberi judul Belajar dari Kisah Yunus dibuang ke laut, Tuhan mendidik. Sekarang kita mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Meidi Harimisa. Mari Kak Meidi. Shalom kakak-kakak, kembali bersama saya Meidi Harimisa dan hari ini saya akan berbagi khusus tips-tips atau metode-metode atau gimmick atau kreativitas khususnya di kelas besar. Dan kali ini episodenya atau tujuannya adalah kita rindu mengajar anak-anak kita untuk anak-anak mengetahui bahwa Tuhan mendidik Yunus, ya. Ini kisah tentang Yunus yang diutus Tuhan untuk ke Niniwe. Lalu di sana ada bangsa yang tidak taat sama Tuhan. Dan kita rindu anak mengetahui bahwa Tuhan mendidik Yunusnya. Wah, menarik ini kakak-kakak ya. Juga kita rindu anak mau percaya bahwa didikan Tuhan membawa kebaikan bagi hidupnya. Ini yang kita rindu anak-anak belajar dari pembelajaran kita kali ini. Nah, kakak-kakak, saya membaca di Suluh Anak dari materi yang sudah disiapkan oleh tim di
yang sudah dipersiapkan kurikulumnya ya. Dan itu bagus banget kakak-kakak. Ada beberapa metode yang saya pakai juga. Nah, bagian yang pertama, yang pertama adalah kakak-kakak dengan gimmick ini menarik dengan kita membuat perahu kertas ya. Dengan kita membuat perahu kertas, kita bisa membuat perahu kertas ini bersama dengan anak-anak. Link YouTube-nya sudah ada di Suluh Anak, kakak-kakak ada di bukunya. Kakak-kakak tinggal pelajari lalu lihat link YouTube yang ada di situ. Dalam proses membuat bersama dengan anak-anak, kita bisa sambil ngobrol, kita bisa sambil share. Adik-adik, lihat perahu ini, kakak jadi inget nih ya, ada perahu di mana ada seorang yang disuruh Tuhan untuk ke Niniwe. Bla 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 bla. Kita tinggal langsung melanjutkan kisah tersebut ya. Jadi dengan menggunakan perahu kertas itu gimmick yang pertama kakak-kakak. Ini bisa jadi di pembukaan atau bisa juga dalam proses selama kakak-kakak bercerita ya dengan menggunakan perahu kertas. Yang kedua kakak bisa pakai kostum atau pakai gimmick suasana benar-benar di sekolah, tempat mereka belajar, pendidikan di sekolah formal. Ya, kakak pakai baju guru, jadi anak-anak, kok resmi banget Pak, hari ini saya jadi guru ya, resmi sekali Bu, ya saya jadi guru. Kalian murid-murid, kalau bisa pakai topi, bawa topi Kak ya, topi sekolah. Jadi dia seolah-olah di sekolah, di kelas. Lalu kemudian kaitannya dengan cerita ini adalah tentang kata mendidiknya kakak-kakak. Kata mendidiknya ini jadi penting ya. Kita mau ngasih tahu ke anak-anak bahwa mendidik atau pendidikan itu sesuatu yang baik. Meskipun dalam prosesnya kadang gak enak, tapi itu akan menolong untuk anak-anak naik kelas. Wah, ini poinnya ya Kak. Ada level up di situ, ada proses naik kelasnya di situ. Dan semakin naik kelas, anak-anak justru sebenarnya belajar bahwa itu sesuatu yang makin baik. Ya, gimmick yang kedua kita sudah lalui. Yang pertama membuat perahu kertas, yang kedua guru dan murid. Nah, yang ketiga kakak-kakak dari Suluh Anak, ini bagus banget. Ada sebuah tayangan YouTube tentang Mars Needs Mom. Tentang ada seorang anak ya yang dia tuh nggak mau nurut sama mamanya. Sampai satu kali di tayangan itu ya Kak ya, planet Mars menarik atau mencari mama-mama dan mau membawa ke Mars. Dan sampai anak itu ngerasa, aduh selama ini saya dikasih tahu mama sulit, mau nurut apa yang mama katakan tidak mau. Dan sampai suatu saat dia membutuhkan, dia ngerasa bahwa, iya ya, aku tuh butuh mama. Waktu mamanya hilang, mamanya mau dibawa ke Mars, dia merasa kehilangan. Dari situ kita bisa bridging ke inti cerita kita bahwa, nah adik-adik, seringkali proses mendidik atau proses pendidikan yang dilewati kadang nggak enak, kita tapi suka nggak mau nurut. Sama kayak bangsa Niniwe ini ya. Nah, ini bagus banget ya. Mars Needs Mom. Itu yang ketiga, YouTube-nya ada di Suluh Anak juga. Kakak-kakak bisa gunakan. Lalu yang keempat, kakak-kakak, kita bisa menggunakan metode permainan yang sangat-sangat terkenal sejak dulu, yaitu Petrus berkata atau Simon berkata. Misalnya saya bilang, adik-adik kita main Petrus berkata ya. Kalau Petrus berkata, apapun itu kalian harus taat. Jadi misalnya Petrus berkata, pegang mata. Semua pegang mata. Petrus berkata, pegang hidung. Pegang hidung. Goyang-goyang hidungnya. Goyang-goyang hidungnya. Pada nurut goyang-goyang hidupnya, padahal Petrus nggak berkata. Nah, gitu ya Kak, itu bisa di-prank ke anak-anak, bisa dijebak dengan cara bermain seperti itu. Jadi anak harus nurut ketika Petrus berkata. Lalu kita bisa kaitkan dengan, nah adik-adik di Alkitab ada kisah tentang Tuhan berkata kepada Yunus. Tapi Yunus dalam prosesnya tidak taat, dia lari naik kapal ke Tarsis ya, dia nggak ke Niniwe. Begitu kakak-kakak. Itu poin yang keempat tentang Petrus berkata. Selanjutnya kakak-kakak, bagian yang kelima ya, bagian yang kelima ini, kakak-kakak perlu menyiapkan gunting, ya. Lalu kemudian kertas kakak-kakak, ya, ini kertas. Sebentar saya matikan dulu virtual background. Karena kita akan melakukan sesuatu yang seru sambil gunting-gunting ya. Jadi siapkan kertas ya, potongan kertas A4 dibagi 4 aja atau HVS dibagi 4. Kalau anaknya cukup banyak, kertas HVS besar. Nah, kita
akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu kakak-kakak membuat huruf taat atau membuat kata taat dari kumpulan huruf-huruf. Bisa membuat huruf taat atau obey. Ini dia ya. Huruf taat atau obey bersama-sama. Nah, jadi dalam prosesnya kakak-kakak, saya matikan dulu ini sebentar. Dalam prosesnya, nah adik-adik, wah ini kalau kita mau bikin taat kan ada dua. Bikinnya bareng anak-anak. Jadi experience learningnya dapat, experiential learningnya dapat. Polanya pakai mirroring kakak-kakak. Jadi bayangkan ini akan jadi huruf T. Ya, kalau kakak-kakak buka ini huruf T, ya berarti garis atasnya di sini, garis tengahnya di bawah sini. Ini yang akan kita hilangkan. Jadi kakak tinggal lipat, lalu kemudian gunting di bagian ini. Lalu kemudian, nah ini sudah jadi T. Wah jadi 3 kak ya, harusnya 2. Nah T, T. Nanti kita mau bikin huruf A. Nah huruf A-nya ini kak. Huruf A-nya polanya sama, 2 ya. Ada 2, juga mirroring, kakak lipat 2, dan bayangkan ini kalau dibelah, dibagi 2, A-nya akan jadi di sini. Jadi kita berimajinasi, oh coba ya, saya gunting di atas, saya rapikan di atas sini, lalu kemudian di sini biar sama ya kak ya. Nah, lalu di sini juga. Lalu ketika dibuka, jadi di huruf A. T-A-A-T. Jadi taat. Wah, tambah satu lagi nih T ya. Nah, T-A-A-T, taat. Jadi kita bisa menggunting bersama anak-anak ya, menggunting kertasnya karena udah kelas besar. Mereka bisa lebih berhati-hati. Lalu kalau kita mau bikin obey, siapkan juga 4. Kakak ada 4 ya. Nah, saya mengajarin bikin O, gampang banget kakak. Kita coba berimajinasi. Oh, kalau dilipat 4, lalu ini akan jadi bulatan di luar. Jadi kita tinggal gunting aja ya. Lalu gunting aja di bagian tengah. Maka O akan jadi. Oh, wow, keren. Oh ya. Lalu kemudian kita bikin B, kakak-kakak. B-nya juga sama. Kita lipat di tengah seperti ini. Lalu kemudian kita tinggal bikin bolong di tengah. Untuk bikin bolong di tengah, kakak bisa lipat. Lalu digunting seperti ini ya. Lalu jadilah huruf B. Nah, OB. Yes. OB. Keren. Tinggal huruf E ya, kakak-kakak ya. E juga sama. Kalau kita lipat 2 kan huruf E. Tengahnya jangan terlalu lebar ya. Segini tipis aja. Lalu kemudian di atas yang bikin lebar. Biar nggak terlalu panjang. Maka jadilah E, O, B, O. Kita sudah O, B ya. Dan kemudian E. Nah, ini dia E. Dan terakhir adalah Y. Y-nya juga sama, Kak, ya. Y itu kalau kita lipat 2, berarti tengahnya jadi kayak katepel ya, Kak, ya. Tapi di sini juga kita harus gunting. Jadi deh, Y. Kita sudah punya taat dan kita sudah punya obey. Wah, O, B. Ini dia, Kakak, ya. O, B, dan ada Y di belakangnya. OB, yes, ya. Itu bisa kakak-kakak maksimalkan, gunakan dalam proses ini. Selanjutnya kakak-kakak ini menarik juga, yaitu di poin yang kelima, tadi itu OB. Kakak-kakak sebentar saya munculkan dulu. Ya, ini yang OB. Kemudian yang keenam adalah pakai Snapchat. Bagaimana fungsinya? Saya akan coba share screen ke kakak-kakak. Ini dia ya, Kak, ya. Ini akan menolong untuk kakak-kakak bisa memaksimalkan dengan menggunakan Snapchat. Saya full screen dulu, kakak-kakak. Oke, kita lihat ya. Saya kasih back sound di sini, kakak-kakak. Ceritanya ini papa, lalu play. Mayday, kamu harus ambil barang papa ada di kamar.
Mau, aku mau main game. Main Tolong game. Papa, nak. Papa minta tolong. Emang apa barangnya? Obat. Obat Papa, tolong ambil. Nggak mau. Anakku, kenapa kamu terus melawan perintah Papa, nak? Papa nggak usah nangis, Papa. Nah, gitu ya, Kak ya. Dengan menggunakan Snapchat, nah, ada tahapan-tahapannya. Kakak-kakak nanti silakan download aplikasi Snapchat ya di Android atau di Apple. Sama aja ada Snapchat, logonya warna kuning, kakak-kakak. Lalu kemudian ini tahapan-tahapannya. Kakak download, kakak search, lalu go to Lenses, kemudian hold, lalu save. Ya, ini dia. Ya, kakak-kakak, saya akan coba annotate dulu. Saya akan coba coret-coret. Silakan diperhatikan. Jadi kakak ini logonya Snapchat. Kemudian begitu setelah sign up, daftar nama, kakak cari search di sini. Nah, tadi itu saya ketiknya kumis. Kumis apa? Mustache ya. Mustache ya, kumis. Lalu tiba-tiba ada kumis jadi papa. Nah, kalau saya mau crying misalnya, tentang mau nangis nih, misalnya gitu ya. Ada, Kak. Kakak tinggal crying, lalu kakak bisa berdiri, handphonenya portrait, atau ditidurkan, landscape, maka akan muncul crying. Lucu ya, Kak ya. Lalu kemudian kakak hold di sini ya, di sini ditahan ya, bulatan ini ditahan, dipencet nih. Di sini dipencet atau bisa di landscape juga ditahan. Lalu silakan ngomong adik-adik, kakak, bla 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 bla. Bisa pakai metode seperti saya tadi, kakak-kakak. Metode di mana kakak-kakak dapat dialog dengan video tersebut dan itu juga akan menolong jadi suasana jadi hidup. Tentunya ini berlaku untuk kalau kita ngajar onsite ya. Jadi ada 6 metode tips membuat perahu kertas kakak-kakak, lalu kemudian konsepkan jadi guru dan murid, suasana sekolah. Kita mau ngajarin anak tentang mendidik, pendidikan itu penting. Lalu kaitan dengan kisah bagaimana Tuhan mendidik Yunus. Pakai cerita Mars Needs Mom ini, putar videonya juga menarik. Bisa pakai permainan di awal, di tengah, atau di akhir. Lalu gunting-gunting tadi menarik ya, Kak ya. Dan terakhir, Snapchat. Oke, selamat mengajar kakak-kakak. Tuhan Yesus memberkati dan keep it up. Kasih yang terbaik buat anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak Medi Harimisa yang sudah menyampaikan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan kakak-kakak, kami sudah merampungkan usulan metode di setiap kelas maupun juga bahan Alkitab. Kakak-kakak juga dapat menyaksikan lagu untuk anak-anak sekolah minggu. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan aktivitas bagi anak-anak sekolah minggu. Itu dapat memperkaya kakak-kakak juga di kelas-kelas. Nah, sekarang kita mau mengakhiri episode kali ini dalam persiapan bersama. Kita akhiri dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami bersama-sama boleh persiapan. Kiranya Tuhan berkati, berikan roh yang giat bagi kakak-kakak dimanapun berada, yang dengan penuh kasih mempersiapkan bahan ajar untuk anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.